Kita akan langsung bergabung pemirsa dengan Lis Pratiwi yang akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan pelantikan PJ Gubernur ini langsung dari Kemendagri, Jakarta. Lis, bagaimana pelantikan para pejabat gubernur oleh Mendagri? Ya Maria, di tahun 2023 ini ada 173 kepala daerah yang menyelesaikan masa jabatannya. Sementara itu pilkada serentak baru akan dilakukan pada November tahun depan. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menunjuk sejumlah penjabat gubernur. Ada 10 yang ditunjuk dan 9 diantaranya telah dilantik pada hari ini oleh Mendagri Tito Karnavian. 9 penjabat gubernur yang dilantik pada pukul 10 pagi tadi adalah B. Mahmudin sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat, Nana Sujana sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah, Maijen Purnawirawan Hasanuddin, PJ Gubernur Sumatera Utara, Sang Made Mahendra Jaya, PJ Gubernur Bali, Ridwan Rumasukun, PJ Gubernur Papua, Ayodhya Kalake, PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Harrison Azroy, PJ Gubernur Kalimantan Barat, Andap Budi Resianto, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, dan juga Bahtiar Baharudin, PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, satu penjabat gubernur yang sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi pada 1 September lalu, yakni adalah Lalu Gita Aryadi yang akan menjabat sebagai PJ Gubernur NTB akan dilantik pada tanggal 19 September sesuai dengan masa jabatan Gubernur NTB yang saat ini dan akan berakhir pada 19 September mendatang. Dari sejumlah nama yang dilantik pada hari ini memang ada sejumlah nama familiar, diantaranya adalah B. Mahmudin dan juga Nana Sujana yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, serta Nana Sujana yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Sementara itu untuk nama B. Mahmudin sendiri ini menjadi orang kedua dari lingkup terdekat Presiden Jokowi setelah sebelumnya nama Heru Budi Hartono menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Rashid Baswedan pada Oktober 2022. Dari 10 nama yang telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi pada 1 September lalu, 4 diantaranya juga berasal dari instansi TNI dan Polri. Namun Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa memang tidak ada aturan yang membatasi asal instansi para penjabat gubernur asalkan mereka memiliki status sebagai pejabat tinggi media atau setara eselon 1. Oleh karenanya, seluruh nama yang dilantik hari ini maupun ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo juga sudah melalui berbagai proses dalam pemilihan, tidak hanya di lingkup Presiden atau pemerintah pusat, namun juga telah dikembalikan kepada daerahnya masing-masing dan diharapkan nantinya dapat membantu untuk pembangunan jelang atau sebelum Pilkada 2024 nanti. Maria. Lis, lalu apa saja pesan dari Mendagri Tito Karnavian? Ya Maria, mengingat proses pelantikan penjabat gubernur ini terjadi di masa menjelang pemilu, maka ada sejumlah pesan yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian. Di antaranya adalah diharapkan nantinya para penjabat gubernur baik yang sudah dilantik maupun yang akan dilantik dalam waktu dekat ini dapat meminimalisir potensi konflik. Kemudian juga diharapkan nantinya pelayanan publik selama masa pemilu hingga akhir pemilu ini dapat berjalan lancar. Para penjabat publik ini diharapkan tetap netral dan tidak melakukan politik praktis karena Mendagri tidak ingin bahwa pelayanan publik ini akan terganggu apabila ada kepala daerah yang terlalu sibuk dalam melakukan kontestasi sendiri ataupun memenangkan salah satu partai. Sementara itu pelantikan ini memang menjadi momentum yang sangat penting mengingat ini terjadi di masa transisi jelang Pilkada 2024 dan nantinya seluruh penjabat gubernur ini akan memimpin selama 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga pejabat baru ini dilantik dari hasil pemilihan Pilkada serentak 2024. Tadi Mendagri juga mengatakan bahwa ia mengakui bahwa ada usulan Pilkada serentak dimajukan dari awalnya bulan November menjadi bulan September. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kondisi di mana seluruh kepala publik di Indonesia dijabat oleh penjabat gubernur pada awal tahun 2025. Demikian Maria, kembali ke Anda di studio. Baik, laporan langsung dari Lis Pratiwi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.